Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah di pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk zikir pagi, untuk membaca ayat-ayat Allah, mentadabbur ayat-ayat Allah. Dan kita biasanya kita jeda dikasih bacaan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bukan taqabbal minkum ya, taqabbala Allah. Maksudnya Allah itu mengkabulkan. Minkum ya, kita semua ya, kalian. Taqabbal ya karim. Jadi Allah Maha mengabulkan yang Maha mulia. Itu tujuannya supaya kita mudah-mudahan dari yang kita baca ketika yang baik-baik itu terus dikabulkan Allah. Kemudian juga ketika kita membaca ini pasti kita juga penuh penghayatan. Ada seorang Abdullah bin Mubarak itu mendengar seluruh sahabat itu ketika membaca ayat Quran itu bisa nangis terseduh-seduh, itu kebanyakan dari surat Hud ayat 15-16. Ini Abdul bin Mubarak itu berarti adalah tabi'in ya, orang yang tahu tentang sahabat. Jadi sering menangis terseduh-seduh sahabat itu kalau membaca surat Hud ayat 15-16. Itu berkaitan dengan dunia. Jadi maksudnya adalah ketika niat kita dunia, betul-betul Allah akan berikan dunia, tapi Allah akan hilangkan seluruh pahala di akhirat. Jadi dunia itu sebenarnya sangat di depan mata. Termasuk kita materi, termasuk pujian, itu akan benar-benar dapat pujian. Kita melakukan sesuatu dapat pujian. Makanya dulu Pak ini pernah nulis kita ya di cover itu, pujian itu adalah ujian. Nah itu memang ya dunia. Dulu Abdurrahman bin Auf itu merasa dikasih harta banyak, bahkan pernah makan kurma. Dia bilang, saya menangis kenapa? Karena kurma yang saya makan ini tidak lebih baik daripada kurma Rasulullah yang makan. Pertama itu. Yang kedua, dia menangis kenapa? Dia merasa bahwa jangan-jangan balasan Allah terhadap saya, kekayaan ini adalah merupakan balasan atas kebaikan saya, sehingga di akhirat saya nggak dapat apa-apa. Artinya bahwa orang beriman itu tidak harus memikirkan bahwa pemikiran dia itu tidak harus duniawi, bukan harus kemudian nggak boleh kaya, enggak harus. Umat Islam harus ada yang kaya. Namun kalau seandainya seluruh ibadah kita saya kembalikan lagi dikonversi dengan dunia, ya kan ya, seharusnya kita ini lebih kaya daripada orang kafir, ya kan? Tapi kenapa orang kafir kok justru sekarang banyak lebih kaya dalam konteks dunia? Nah ini perlu kita pahami konteksnya kebahagiaan. Kalau kita menganggap dunia itu adalah kebahagiaan, bahwa sesungguhnya uang itu adalah sesuatu yang sangat penting saat ini, maka sebenarnya nanti di akhirat bukanlah sesuatu yang sangat penting. Persaudaraan itu adalah sesuatu yang penting. Persaudaraan itu berarti menebar rahmat, gitu kan ya. Daripada kita memutus silaturahim. Jelas-jelas di hadis bahwa disampaikan yang memutus silaturahim itu adalah yang bisa dikatakan tidak bisa masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Tidak masuk surga orang terbesit dalam hatinya sombong. Nah, itu perlu kita evaluasi ya. Kalau kita mau memutus silaturahim, pikir-pikir dulu, pengen surga atau memutus silaturahim. Ini hadisnya jelas. Falyahim maksudnya adalah bersilaturahim. Jadi jangan sampai kita memutus silaturahim. Dan kita harus adil. Gitu. Menilai sesuatu itu harus adil. Di sini Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'i bil qist. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan lillah, karena Allah. Jadi menegakkan keadilan itu karena Allah. Kalau sudah karena Allah, nggak ada hawa nafsu, nggak ada kebencian, nggak ada obsesi, lillahi ta'ala. Nggak ada kepuasan terhadap penertawaan, tapi memang lillah, melakukan suatu keadilan karena lillahi ta'ala. Syuhada bil qist, dan kalau jadi saksi ya adil, jadi kan ya. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Jadi di sini itu jangan sampai kebencian seorang kepada seseorang atau suatu kaum
itu justru malah mendorong kita nggak adil. Nah bedanya apa? Kita benci kepada contohnya satu komunitas, terus kemudian kita berlaku juga nggak adil. Terus akhirnya bedanya apa kita dengan orang yang seperti itu? Maka ya lebih baik kita berlaku adil kepada diri sendiri, gitu kan. Lillahi ta'ala, bukan karena kepentingan, ya memang karena sesuatu. Kalau kita contohnya diberikan sesuatu, kita bilang terima kasih, ya itu karena sesuatu, ya seimbang saja. Jadi bukan terus kemudian karena saya terima kasih supaya dikasih lagi, enggak. Saya melakukan sesuatu kemudian lillahi ta'ala, ya karena seperti itu. Dulu ada yang ditanya, kenapa sih kita ini sholat terus? Karena sesungguhnya Allah tuh ngasih kita, contohnya udara itu gratis, menciptakan kita sampai sekarang sehat. Bukti kita syukur kita kepada Allah ya salah satunya ibadah itu tadi. Kemudian i'dilu, maka adilah. Ini i'dilu itu adilah. Wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah melihat, ya, maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi sebenarnya di sini kita dikasih pelajaran berlaku adil meskipun terhadap diri sendiri. Artinya bahwa ketika memang kita harus bermuhasabah, ya bermuhasabah. Oh iya, ternyata kayaknya saya harus ada yang salah. Ya sampaikan. Tapi ingat, jangan berlebihan. Di sini ada sampaikan itu, jangan kebencianmu itu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Artinya bahwa kita kebencian itu ya wajar, manusia ada kebencian ya. Tapi terus jangan berlaku tidak adil. Ini ayatnya Allah. Jadi dibaca Pak Heru kayaknya. Jadi kita harus betul-betul jangan sampai apa yang kita rasakan kebencian itu terus kemudian menjadikan kita nggak adil. Melakukan keadil itu berarti nggak adil untuk diri kita, atau justru malah ya sudah dia begitu ya saya begini. Nah, kebencian itu karena munculnya, dan tidak ada yang namanya mensyaratkan dibenarkan seseorang melakukan keburukan karena dia orang lain melakukan keburukan, itu nggak ada. Ya keburukan untuk diri sendiri. Kalau ada orang lain melakukan kebaikan terus kemudian kita tidak bisa melakukan itu, ujian kita adalah iri. Kalau ada diri kita melakukan kebaikan hebat, maka ujian diri kita adalah tidak sombong. Nah, itu adalah bagaimana kita berlaku adil terhadap diri sendiri. Kalau orang lain, kita harus betul-betul berusaha untuk adil, tapi untuk kita juga harus adil. Maka di sini adalah bijaksana dan bijak sini. Nah, maksudnya itu adalah bijak untuk sana, bijak untuk sini. Ini sebenarnya cuma plesetan aja, nggak ada dalam bahasa Indonesia bijak sini, itu nggak ada. Yang ada adalah bijaksana ya. Mana ada bijak sini, nggak ada ya. Ya bijak di sana, bijak di sini, maksudnya begitu. Artinya bahwa kita juga harus makanya mengkoreksi diri ya. Contohnya kemarin gitu kan ya. Kita mencoba untuk minta masukan ya Bu Pak ya. Kita mau ngasih apa nih tanaman, itu kan sudah nganggur bertahun-tahun. Oh kita harus beli pakel, beli tempat, beli sekrop gitu kan ya. Cuman kita ngomong saja terus kemudian nggak mencontohkan juga salah. Artinya kita memerintahkan juga ikut macul. Ya Mas Usul tadi malam nggak ikut ya? Tadi malam itu siap macul semua, kecuali yang belum datang. Minimal 200 pacul, 200 kali. Iya di depan itu. Ya nanti diatur Jumat atau Minggu. Kemarin kayaknya hari Sabtu. Maksudnya adalah nanti kita coba belajar untuk melakukan sesuatu, diri kita juga belajar. Jadi di sini saya betul-betul memberikan pandangan melalui Quran ya. Ini bukan pandangan saya ya. Jadi kita harus berbuat keadilan meskipun terhadap diri sendiri. Ya, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum. Ini kenapa kok dikatakan kaum? Kaum itu berarti boleh jadi bangsa. Boleh jadi juga di dalam kaum itu ada personal. Jangan bikin kita kebencian kita kepada orang terus kita berlaku nggak adil. Ya kita yang rugi dong. Orang yang dia maksiat kita ikut maksiat, namanya begitu. Makanya saya berterima kasihlah kepada orang yang menghujat kita. Sesungguhnya dia adalah berharap besar atas kebaikan kita. Berterima kasihlah juga kepada orang yang menghujat, yang mencela dan menghujat kita. Sesungguhnya dia merelakan pahalanya untuk kita. Positive thinking, jadi tidak ada kita bersikap negatif, positif saja. Insya Allah itu adalah menjadikan kita semakin baik. Dan ini saya juga entah kenapa tadi juga membaca
yang saya baca juga tentang pemaaf. Saya rasa kalau kita membaca sesuatu, terkadang itu juga bisa berkaitan dengan diri kita, boleh jadi. Nah, di sini saya katakan, oh ya ternyata kenapa pelajaran ini saya baca. Dan yang terakhir kita harus yakin, wa'adallahu alladzi amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka mendapat ampunan yang sangat besar. Lebih baik kita berkarya, lebih baik kita melakukan tindakan yang baik, ya, dan kita akan mendapatkan ajrun 'adzim, yaitu kesuksesan. Kalau di dunia ya kesuksesan, ukurannya seperti itu. Jadi kita fokus kepada apa yang kita amalkan, kepada apa yang kita imani, sehingga kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Kita fokus terhadap apa yang harus kita lakukan, karya-karya apa yang akan kita bangun, kemudian apa yang harus kita lakukan, fokus untuk merubah diri, maka itu lebih enak. Karena apa? Karena sesungguhnya tadi yang dikatakan orang yang benci berlebihan tadi sesungguhnya hanya berhenti sampai di situ. Sibuklah diri kita untuk memperbaiki diri daripada sibuk untuk mengkoreksi orang lain. Karena di sini adalah akan rugi kita. Lebih baik kita sibuk memperbaiki diri, menambah diri, memperbagus akhlak, memperbagus karya, memperbagus lagi peran kita di bangsa ini, itu lebih baik. Dan itu sangat saya pastikan itu lebih baik. Kenapa? Karena di sini jelas Allah menggaransi gitu loh. Allah menggaransi orang beriman, orang beramal soleh, dia fokus di situ, maka dia akan mendapatkan ajrun adzimah. Ini kita harus seperti itu. Kita sudah yang mulai sekarang, Mas, saya yakin tingkat pemikirannya Mbak Siva, Mas Randy, Mas Rizal semakin hari akan semakin matang. Oh iya, nanti akan boleh jadi mereka lebih matang dari kita ketika sudah berumah tangga. Mereka mungkin lebih sabar, mereka mungkin lebih kuat, mereka mungkin lebih strong. Bisa jadi begitu kalau mengambil pelajaran daripada setiap zikir pagi. Akan mungkin lebih apa namanya? Dan kita juga harus bangga ketika punya generasi yang lebih baik dari kita. Kita tidak perlu iri. Oh, dia dulu karena saya bina, dia begitu sih, akhirnya kita sekarang gini gitu kan ya. Ya kalau itu kebaikan ya sudah biarkan saja. Berarti kita punya pahala mengalir. Jadi kita harus betul-betul, oh iya berarti kita harus bisa diuji di situ. Bisa untuk diuji tidak iri, diuji tidak sombong. Nah ini yakinlah, fokuslah kepada keimanan kita, fokuslah kepada amal karya kita, karena Allah janjikan ada ajrun adzimah. Ya, itu di atasnya yang jangan fokus kepada yang apa tadi itu yang menuntut sebuah keadilan. Karena sesungguhnya sesuatu yang adil itu sebenarnya nggak harus sama. Oh dia dikasih dua nggak harus sama, tapi proporsional. Kita ngasih anak duit 1 miliar usia 2 tahun ya orang mungkin. Usia anaknya ada 7, yang satu usia 2 tahun, ada yang 50 tahun, ya. Terus tiba-tiba dikasih saat itu juga ya nggak mungkin. Paling dikasihkan pada saat ya sudah besar, disimpankan kan gitu. Itu adil. Kalau emang harus adil dikatakan sama kan gitu. Ya tentu kita tidak bisa dong seperti itu. Karena banyak sekali kasus-kasus hari ini, oh dulu saya dibelikan rumah sekarang tidak. Itu memang karena tidak adil faktornya. Cuma di sini dari ketidakadilan yang orang yang dilakukan kepada kita itu hanyalah untuk menguji kita. Gitu. Memang syaratnya begitu. Mudah-mudahan kita bisa bijaksana dan bijak. Ya sana itu maksudnya orang lain, sini juga diri sendiri seperti itu. Terima kasih ya atas waktunya. Semoga Allah membimbing kita dalam kebaikan, dalam kesolihan, dalam kesabaran. Mari kita sempurnakan dengan nama Allah. Alhamdulillah.